Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Zulfikar. Di sini saya ingin berbagi bagaimana kita menggunakan VLOOKUP dan HLOOKUP secara lanjutan. Ya, di sini saya sudah punya tabel kosong. Tabel kosong itu terdiri dari kode barang aja yang diisi. Namun nama barang, tipe, dan merek juga harga ini kosong. Di mana nama barang ini kita ambil dari tabel horizontal yang ada di sini, dan tipe atau merek kita ambil dari tabel vertikal yang ada di sini. Sedangkan untuk harga kita ambil dari tabel. Nah, ini tabel vertikal apa horizontal nih? Ya, tabel vertikal plus horizontal inilah. Jadi vertikalnya diambil, horizontalnya pun diambil seperti itu. Oke, untuk nama barang kita gunakan fungsi yang namanya HLOOKUP. Kurung buka. Nah, nama barang kita ambil dari 2 digit huruf dari B2 ini ya, dan diambil dari kiri. Berarti kita gunakan fungsi left kurung buka B2 ya, titik koma sebanyak berapa karakter? 2 karakter. Kita tutup untuk leftnya. Kita selesai untuk lookup value-nya, artinya referensinya. Referensi apa sih namanya? Ya, lookup value-nya lah. Nah, kita titik koma ambil tabelnya, tabel ini ya, tabel horizontal, karena kita gunakan lookup dan kita memang ambil dari tabel yang ini. Setelah itu jangan lupa dikunci si tabelnya dengan menekan tombol F4. Jadi kalau di keyboard Anda itu ada tombol F1, F2, F3, F4 sampai F12. Nah, Anda pilih yang F4, Anda pencet sekali, Anda bisa lihat di situ ada dolar, 4 buah dolar bertambah. Artinya kita sedang mengunci seleksi dari tabel referensi untuk HLOOKUP kita. Setelah itu titik koma. Nah, titik koma kita ambil dari baris berapa yang kita inginkan untuk mengisi C2 ini atau nama barang ini. Kita ambil dari adalah baris kedua, karena baris pertama itu adalah kode barangnya, dan yang ingin kita ambil adalah baris kedua. Berarti kita ketik 2, lalu titik koma kita pilih false, artinya kita maunya dia benar-benar cocok ya, kosong atau false sama aja ya. Anda bisa ketik kosong atau pilih false. Nah, false seperti itu sama aja ya. Saya gunakan kosong aja biar lebih singkat. Lalu kita tutup untuk HLOOKUP-nya. Setelah itu kita tekan enter. Nah, benar MN adalah monitor, ternyata benar. Kita bisa cek untuk yang lainnya dengan cara mendouble klik pojokannya ini. Double klik. Sip. Nah, SP adalah speaker. Nah, benar ya. Keyboard KB. Nah, berarti kita sudah benar. Lalu kita lanjut ke tipe dan merek. Tipe dan merek saya menggunakan VLOOKUP karena dia menggunakan tombol tabel vertikal ya. VLOOKUP, lookup value-nya kita ambil dari B2 masih, tapi kita hanya mengambil 2 digit huruf atau angka dari kanan. Berarti kita menggunakan right. Kurung buka, ambil B2, titik koma sebanyak 2, kurung tutup untuk right-nya. Lalu kita teruskan untuk VLOOKUP-nya. VLOOKUP-nya kita ambil tabelnya seperti ini. Lalu jangan lupa tekan F4 seperti itu. Lalu titik koma lagi. Lalu kolom indeks kita ambil kolom kedua, karena kolom kesatunya adalah referensinya. Kita ambil kolom kedua, titik koma, dan kita pilih yang exact match atau benar-benar cocok. Berarti 0 atau false. Enter. Berarti 01 adalah Samsung. Nah, benar ya. Yang bisa kita double klik untuk melihat yang lainnya. 03 adalah Acer. Benar. Benar Acer. Nah, untuk harga kita menggunakan apa nih? VLOOKUP atau HLOOKUP? Karena dia sekilas seperti vertikal juga, horizontal juga, karena kita mengindeks nih, kita mencari misalnya di sininya monitor, di sininya Samsung, berarti kita monitor Samsung, berarti yang ini 1 juta. Jadi kita mengindeks secara horizontal dan secara vertikal juga gitu. Tidak hanya vertikal aja atau horizontal aja. Caranya gampang, kita pakai masih VLOOKUP aja.
VLOOKUP kurung buka ya. Lookup value-nya karena kita vertikal, ambilnya berarti dari referensinya dari yang ini nih, yang saya orek-orek. Nah ini berarti yang ini ya, sama kan tuh monitor, speaker, printer, berarti yang ini nih C2. Nah C2 titik koma, table array, tabelnya kita blok aja ini semuanya. Jangan lupa tekan F4 untuk mengunci tabelnya, titik koma. Nah kolomnya mau kolom berapa nih? Nah karena dia Samsung, kolom 1, kolom 2, karena dia kan kolom satunya untuk referensinya dimulai dari kolom 2 gitu, 2. Nah salah ya, jangan 2 gitu, karena nanti kalau yang Logitech atau Acer kan nggak selalu 2 gitu. Ini berubah-berubah nih kolom indeksnya. Nah berubahnya sesuai apa? Sesuai dari ini nih, yang ujung dari B2 ini ya kan, bener nggak? Nah, kita pakai bantuan Rig lagi, berarti Rig kurung buka B2 sebanyak 1 karakter ya kan. Jadi kolomnya tergantung dari kanan dari B2 banyak 1 karakter gitu, ditambah 1. Kenapa harus ditambah 1? Karena kolom 1 itu bukan untuk Samsung, kolom 1 itu untuk referensi. Samsung dimulai dari kolom 2. Lihat dari tabel ininya ya, dari tabel arraynya. Jadi Logitech bukan di kolom 2 tapi di kolom 3 walaupun kodenya 2, berarti dia harus ditambah 1 terus. Nanti di koma baru 0 kurung tutup enter. Seperti itu. Berarti monitor Samsung 1 juta, speaker Logitech kita belum cek, kita double klik dulu nih untuk mengecek. Nah speaker Logitech 70.000. Wah benar ya, seperti itu untuk VLOOKUP-nya. Nah ada kasus, nah ini kasus dimana kita kolomnya mau kolom berapa nih gitu. Nah sedangkan kode barangnya nggak ada 1, 2, 3, 4, nggak ada angka sama sekali di kode barangnya, sehingga kita tidak bisa ambil right atau left atau apalah gitu dari kode barang yang ada di sini untuk harga ini ya. Nah berarti kita menggunakan rumus yang namanya index dan match ya. Jadi perpaduan antara 2 rumus. Sebelumnya saya ingin menjelaskan indeks dan match terlebih dahulu. Pertama saya mau menjelaskan match ya. Match itu untuk mengetahui urutan dari sebuah sel dari sebuah baris atau dari sebuah array atau dari sebuah urutan. Jadi misalnya kalian punya absen gitu, absen. Nah, absen nama dari A sampai Z gitu. Sedangkan ada nama orang namanya M Maulana gitu, atau dari R Rudi gitu. Nah dia itu di absennya itu urutan keberapa gitu. Nah itu kita bisa menggunakan namanya fungsi match gitu. Nah kebetulan ini saya pakai yang lebih mudah, yaitu bulan ya, dari Januari sampai Desember. Saya pengen tahu nih Februari itu bulan keberapa sih dari urutan ini gitu kan. Nah caranya menggunakan fungsi match ch. Nah gitu, kurung buka lookup value-nya kita ambil dari yang Februari ini ya, titik koma lagi ya. Lalu urutan barisnya mana atau kelompoknya mana. Nah, ini dia kita blok ya untuk kelompoknya. Jangan lupa tekan F4 untuk mengunci dari kelompoknya sehingga yang lain bisa kita pakai cara copy paste rumusnya. Oke, setelah itu kita teruskan nanti titik koma lagi. Lalu match tipenya kita ambil yang exact match, harus benar-benar cocok ya. Kita kosong, lalu kita kurung tutup. Nah seperti ini. Jadi rumusnya mudah sekali, seperti ini aja. Kelompoknya si selnya, lalu koma 0 atau kecocokannya, enter. Berarti dia langsung 2 isinya. Berarti Februari itu dari kelompok ini yang warna grey ini, krem ya, warna krem ini dia adalah urutan kedua. Jadi kalau misalnya ini Feb ini saya ganti jadi, misalnya ini saya ganti jadi ini deh, anggaplah guk gitu ya. Nah Feb saya ganti di sini Feb, nah, enter. Nah berarti dia 6 karena dia ada di urutan ke-6. Contoh lah itu. Oke. Lalu kita bisa coba ke Juli, Oktober dan lain sebagainya. Agustus berarti 8, Oktober 10, seperti itu ya. Mudah kan untuk indeks untuk match ya. Sekarang kita bahas yang indeks.
Nah, indeks itu untuk mencari data dari sebuah table dengan mengetahui baris dan kolomnya ya. Nah, di sini tapi indeks ini masih menggunakan angka untuk mengetahui dia urutan dia kolom keberapa dan baris keberapa, maka ditampilkan hasilnya seperti itu. Kita langsung aja indeks kurung buka ya. Array kita ambil dari tabel ini ya, lihat. Jangan lupa di F4 dikunci. Lalu titik koma. Nah, oh ya, sebelumnya kita kan sering yang ngeblok dari sebuah table lalu kita kunci gitu pakai F4 gitu. Sepertinya kurang efektif ya. Lebih efektif lagi kalau tabelnya kita kasih nama. Nah, caranya ngasih nama table gimana? Ini saya blok nih, kan segini, ya kan? Setelah itu saya kasih nama di sini. Saya tabel persentase gitu ya, tabel persentase. Enter. Bentar. Oh, dia nggak boleh pakai spasi. Bentar. Tabel underscore aja lah. Persentase. Kayak gini ya. Dinamain aja seperti ini ya. Enter. Jadi ini udah dikasih nama, sehingga kalau kita langsung sama dengan indeks kurung buka, nah kalau kita blok ini nah langsung dia berubah namanya jadi tabel persentase. Lebih mudah dibacanya ya. Iya, titik koma. Nah, nomor barisnya kita ambil dari sini. Maaf, dari yang ini karena baris ini golongan ya. Tak dari sini, nggak kelihatan, biarin ya. Ini bisa digeser dikit biar kelihatan. L4 titik koma. Nah, ini kolomnya kita ambil dari yang ini ya. Kalau udah kita kurung tutup, enter. Benar nggak? Daerah 1 golongan 1 10%. Nah, geser lagi dah. Nah, golongan 1 daerah 1 10%. Kita bisa double klik ini. Oke, daerah 3 golongan 2, daerah 3 golongan 2 45%. Benar ya. Nah, jadi mudah ya tabelnya atau range-nya, lalu ininya barisnya, lalu kolomnya. Nah, terus jadi untuk kasus yang ini kita menggunakan perpaduan antara indeks dan match, karena indeks masih menggunakan nomor kolom dan nomor baris, sedangkan kita nggak punya nomor di sini, XX, XY, XZ adanya. Nah, tapi kita bisa menjadikan nomornya menggunakan fungsi match tadi. Oke, lanjut. Sebelumnya kita masih menggunakan lookup dan VLOOKUP untuk mencari jenis barang dan ukuran. Lookup. Nah, kurung buka. Ini yang I3, tapi kita nggak ambil semuanya, tapi hanya sebagian. Left. Kurung buka ini I3. Sebanyak 3 karakter. Oke. Lalu titik koma, kita blok tabelnya. Nah, cukup segini aja ya, nggak usah semuanya. Lalu kita F4 untuk mengunci tabelnya. Lalu titik koma lagi, kita ambil row index. Row-nya ambil baris kedua 2 gitu. Titik koma 0. Enter. Oke, ban itu bantal, bener. Kas itu harusnya kasur. Kita double klik sini, tek. Gul itu harus guling ya, benar. Saya selimut, benar ya, karena untuk ukuran kita menggunakan yang namanya VLOOKUP, karena dia vertikal ya. VLOOKUP left, karena kita nggak ambil semuanya. Kurung buka ya, I3 sebanyak 2 karakter, kurung tutup, titik koma. Kita selesai untuk leftnya, kita blok si tabelnya sebentar. Ini kurang geser. Nah, ini tabelnya segini ya. Bukan tabelnya, range-nya, maaf. Nah, jangan lupa dikunci dengan menekan tombol F4 sekali, lalu titik koma lagi, lalu kolom 2, set, titik koma, lalu tekan 0 untuk kecocokannya, yaitu benar-benar cocok. Enter. Kok not available nih, sebentar nih. VLOOKUP. Ini bukan left, maaf, ini right. Salah. Aduh, sorry ya. Kita ambil saya dari kanan. Enter.
Benar ya, XX adalah kecil, XY sedang, XZ besar. Belum kelihatan ya, kita double klik aja. Tek. Nah, XZ besar, XY sedang. Ya benar ya. Nah, untuk harganya kita menggunakan indeks kurung buka. Tabelnya kita bisa blok yang ini ya. Kita nggak usah ambil header atau kolom yang ininya, kita hanya isinya aja cukup ya. Tekan F4 untuk menguncinya. Ntar yang enak nih segeser kayak gini kali ya. Nah oke, titik koma. Nah dia minta baris keberapa nih. Nah barisnya, karena barisnya itu kita cari ambil dari sini, dari K berapa nih, K4 ya. Nah kita pakai match dulu sebelumnya. Mat ch kurung buka. Nah mat ch yang ini ukuran cetek, nah, titik koma. Nah kelompoknya dari yang ini set kita blok ini. Aduh ini kalingan ya. Nah sini, nah nggak kalingan tuh. Jangan lupa tekan F4 set. Ini juga F4 nih set. Nah jadi dolar harus 4 titik koma 0 untuk kecocokannya set. Nah, kurung tutup. Kita selesai untuk barisnya. Kita titik koma, terusin indeksnya. Untuk kolomnya juga kita ambil dari mat ch kurung buka. Nah, ambil dari sini. Nah, J3 ya, titik koma. Urutannya kita cari di kelompok ini set. Jangan lupa di F4 tek. Ini kalingan mulu nih. Ini tool tipsnya. Nah, titik koma 0 set kurung tutup. Kalau Anda bingung ngelihat di sini, Anda lihatnya di atas ini nih, biarin kecil juga ya. Masih kebaca kan? Nah, ini yang atas ini ya. Lihat, inilah rumusnya. Kita lihat hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, elah. Ternyata dia kurang tutupnya, tapi udah dibenerin sama Excel. Jadi kita lupa menutup untuk indeksnya tadi. Bentar. Bener nggak bantal kecil 10.000? Oh benar. Untuk ngecek yang lainnya kita bisa double klik tek. Nah, kasur besar 350.000. Nah, kasur besar 350.000 benar ya. Mungkin ini saya lupa kasih ini lah. Format supaya lebih enak dibaca. Seperti itu. Nah, jadi gitu ya. Lihat lagi rumusnya. Mulai dipahami kan? Kita indeks dari sebuah range. Lalu untuk kolomnya kita ambil dari match, cari kecocokan urutan dari si ini di kelompok ini, si ini nih K3 di kelompok ini, baris ini. Lalu untuk kolomnya juga menggunakan cara yang sama. Lalu kita dapatkan hasilnya seperti itu. Semoga rumus-rumus ini berguna. Ya, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.